Jadi ini tuh yang gue ketik bener kan semuanya? Coba cek Hmm, dulu. Unbarometer udah Maple Strike. Iya, bener. Oke. Jadi intinya kalau misalnya mid gamenya lu bingung, mid game kan apa ya, terpecah karena kayak laning phase-nya udah selesai. Oke. Jadi menurut gue Landing phase udah selesai. kayaknya, gue belum lihat replay lu, tapi menurut gue kayaknya lu terlalu memaksakan sesuatu Hmm. sampai-sampai di mana lead yang udah lu dapet di early game itu kebuang gara-gara lu maksa sesuatu itu. Kayaknya gitu sih. Gue belum lihat replay lu sih, tapi ada, gue mau lihat beberapa replay yang kalah sih sebenarnya. Gue share screen bentar ya. Mana ya gue cariin. Nih, gue share Ada screen. nih Arcwarden yang loss, Boleh. yang menit tanggal tanggal 11 bulan 7. Tanggal 11 bulan 7. Bentar ya, gue susah lihat. Gue masih ngeload gitu lihat replaynya. Kalau nggak bisa kasih match ID-nya nggak? eh Gimana caranya ya? Match Um, ID. Oh, ini ya, 550 bentar, bentar, bentar. Oke, 550 785 785. 1851. Oke. Oh, ini kayaknya dari laning kalah nih gue. Nah, bisa Oh, didownload. enggak sih. Enggak tahu. Pokoknya ini intinya di war selalu kalah. Keculik terus gue. Oh, oke. Gue lihat dulu. Pertama, gue nggak gitu suka bikin midas ya. Kalau misalnya gue di posisi lu main Aquarden, Hmm. gue bakal berpikir dua kali untuk beli midas ini. Harganya terlalu mahal buat bagus, gue bilang, buat dijadiin berguna. Tapi kan kebayar maksudnya kalau misalnya lu main Aquarden bisa midas dua kali gitu kan. Iya. Nah, Soalnya kan Arcwarden ngutannya susah menurut gue. iya juga. Nah, yang tapi ini laning stage lu menang parah kok lawan sniper. Oh iya. Gue download juga lah. Belum nonton gue malah lupa. Lihat strip Udah gue, lama. gue Di share mana? gue share screen gue di Discord. Oke. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya. Di sini ini kalah ya. Kalah. Artinya lu pasti ya, lu mati 8 kali artinya pasti lu mulai ngefit Ha. di daerah, oh di daerah sini nih. Ini 20-an mid gamenya ya. Mm. Hmm, Keculik-culik pokoknya. oke. Okay. Ini gue udah bisa watch. Gue langsung, gue liat leading stage bentar aja ya, kayak gue langsung, gue liat beberapa mistake yang, oh shit, ini kenapa? Ini ada delay nggak sih di Discord ini? Kayaknya nggak ada. Gue sekarang lagi di loading screen yang draw. Sama. Aduh, Oh, keluar lagi. Oh bukan iya, kayak bareng berarti. Nggak ada delay. gue keluar dulu bentar. Ini sekarang lagi loading screen lagi. Kenapa gue nggak bisa watch ya? Ntar ya. Kayaknya gara-gara ini dah. Itu kayaknya patch-nya kan masih 727, belum yang A, belum B. Kayak, Oh, oke oke. Kayaknya ngebug deh. tapi Not sure. mestinya bisa ya. Kalau nggak ganti map kan bisa ya. Kalau belum, kalau belum 2 minggu bisa harusnya. Setahu gue. Pernah sih gue nonton ini match yang udah kelewat, udah setahun yang lalu lah. Jadi bentuk mapnya tuh udah berubah dan itu masih bisa ditonton. Jadi kadang orangnya kelihatan nembus cliff gitu. Soalnya di zaman dulu itu cliffnya nggak ada. Jadi mestinya bisa. Boleh kasih ini lagi nggak? Match ID lagi. 550 550 785 785. 1851. Oke. Harusnya bisa sih. Kalau ini kan masih baru-baru gitu. Bro.
Kalau lu download di tempat lu bisa nggak? Bisa kok. Watchnya bisa. Bentar. Ini masih loading sih. Bentar. Oh iya, Nggak bisa nggak ya? mau. Nggak mau. Entah kenapa. Gue nggak banyak main Oh iya, nggak bisa. Ark Warden juga sih. Gimana ya? Ntar, gue coba lihat replay. Hmm, ini gue rada bingung sih kalau misalnya ini nggak bisa. Kita harus ngapain? Atau match yang lain mungkin, tapi match yang lain Ark kalah tuh malah makin makin jadul lagi. Oke. Di downloadnya bisa ya? Hmm, Kayaknya yang paling kelihatan gue itu mid game sama late game nggak bisa tuh ya di game itu sih. Ini ada lagi match yang gua kalah. Cuman emang kayaknya ini tim gua yang aneh. oh coba. Oh ya udah. Kalau tim lu yang aneh, abaikan aja itu. Itu di luar kendali lu itu. Kenapa nggak bisa ditonton ya? Ini bulan 7 kan? Anjir, masih bulan 7 sama. Tanggal 11 sekarang tanggal 17. Beda dia seminggu doang. Hmm, ini dikompresin. What? Wait. Intinya kalau misalnya masalah lu tuh di mid game terus lu nggak tahu kapan timing buat ngefight, Mm-mm. idealnya tuh biasa lu tungguin item timing lu. Dan di sini gua ngelihatnya juga item build lu salah sih. Nih kayak di sini udah Itu perfect nih. Di sini udah bagus banget gua nih. nge-build apa namanya tuh? eh apa itu namanya? Ghost Udah ini Hurricane Tide, perubahannya Ghost Scepter tuh apa sih? E-Blade ya. Iblis itu cuman gara-gara ada si Juggernaut suka ngulti. Nah, gue Oke. bingung kalau seandainya gue bikin Eul kayaknya terlalu aneh buat Ark bikin Eul. Kalau bikin Shadow Blade kayaknya terlalu gimana ya? Kalau lawannya udah punya das, gue ngebuang duit 2.800. Hmm, gini. Pas di sini item lu udah bagus nih, ya kan? Udah perfect gue bilang. Pas time keberapa? Pas di 18. Oh ya, gue nggak nge-share. Sorry. Mm-mm. Pas di sini item lu udah perfect gue bilang. Di sini kayak gamenya masih oke lah, masih playable buat lu. Oke. Pas Mm-mm. lu bikin item ini, menurut gue di sini dimana kayak lu mulai susah mainnya. Di Em, Dragonlance ya, iya. impactnya kurang tinggi. Gue lebih mending gue simpen 900 gold lagi buat beli Shadow Blade ketimbang gue beli Dragonlance ini. Mungkin Shadow Blade tuh itemnya gampang kalau misalnya kena dust lu langsung ke reveal kan. Nah, Iya. tapi kan gimana ya? Aquaden lu yang asli itu nggak pernah mau main agresif dong, ya kan? Yang lu mau mainin Kadang tuh agresif, gimana ya? Kadang itu bener-bener gini sih kayak kesalahan gue sih. Jadi kadang gue maju tapi pakai hero asli. Kadang gitu sih. masalahnya di makro itu artinya. Di makro Apa? di makro hero nya. Um, Kadang tuh gini. Jadi mungkin aku dan yang normal kan kalau mau ngepush pakai yang kembarannya. Cuman kadang tuh gue mikir mending gue save kembaran gue. Jadi kalau ada lawan gue bisa ngulti, bisa kill. Kadang gue tuh mikirnya gitu. oh, oke. Okay. Tapi at this stage of the game, mid game, dengan item build kayak gini, lu bisa bunuh siapa di sini? Sniper terlalu jauh buat lu Hmm. bunuh. Dagger tinggal spin. Dia tinggal way in lu terus telur. Anjir kepencet. Ini kenapa nih? Hah, apa?
Eh, aduh salah. Oh ya udah. Terus? Mungkin lu cuma bisa bunuh CM, tapi kan CM juga nggak mungkin lari ke lu dong, ya kan? Mm-mm. Dan Mars juga kalau misalnya lu datengin Mars, Mars tinggal ulti terus spear lu. Nah itu sih. Jadi kebanyakan di game ini gua kena ulti si Mars, terus gua nggak bisa kabur. Nah, di mid game, gua kalau misalnya lu nyamannya main Aquarian nih ya, misalnya, gua saranin di mid game lu mulai berpikir kayak gini. Siapa sih yang bisa bunuh gua? Siapa sih yang bisa gua bunuh di sini gitu? Yang bisa bunuh lu dan yang bisa lu bunuh. Oke. Contoh kasus di sini, kalau misalnya item build lu kayak gini, lu bisa bunuh siapa? Mentok-mentok Gitu. CM kalau misalnya dia offside, Ya ya kan? itu kalau ada hero offset sih. Kalau nggak ada yang offset, gua nggak bisa kill. Nah, ya. Artinya lu butuh satu item lagi yang bisa bikin lu dapat kill atau enggak bisa survive. Iya dong. Mm-mm. Nah, itemnya apa? Kalau misalnya lu beli Hurricane Pike, apa ya? Gimana bilangnya? Terlalu mahal ya. Bukan terlalu mahal juga. Lu bisa kabur dari spell-spell ini, CMW, CMQ, spinnya Jagger. Tapi kan ultinya Jagger lu nggak bisa kabur kan? Ah, Nih kayak sama Mars ulti juga lu nggak bisa kabur kan? mm-mm. Pas dia jadi Aghanim juga, oh dia bikin Aghanim. Pas dia jadi Aghanim juga lu nggak bisa kabur. Nah, sini di mana menurut gua item lu seharusnya di sini ada Shadow Blade. Mungkin musuhnya mempermudah musuhnya untuk bodas, ya kan? Dia bisa bodas, ini juga tinggal bodas, Marsnya juga tinggal bodas kan. Tapi Mm. dengan harga 2.800 itu, lu lebih cepet di map. Terus lu main pakai illusion lu bisa lebih agresif dan bisa bunuh musuh cuman pakai illusion lu dong. Misalnya kayak gini contoh kasusnya. CM-nya lagi nge-farm di top Dire tier 2. Oke. Mm-mm. Lu kalau punya Shadow Blade lu bisa close gap illusion lu sama CM-nya dong. Iya sih ya. Sedangkan kalau misalnya lu punya Hurricane Pike, lu harus Hurricane Pike-in diri lu sendiri dulu, baru lu bisa close gap ke CM-nya. Itu belum juga CM-nya skill 2-in lu. Gitu sih pemikirannya. Jadi pertama yang kita pikirin dari hero lawan gimana kita bisa nyesuaiin siapa sih yang bisa kill kita gitu ya. Ya, siapa yang bisa kill lu dan siapa yang bisa lu kill. Nah, dari sana baru kayak oke, gue bisa dibunuh sama Juggernaut sama Mars. Item apa yang bisa bikin gue survive? Tapi gue juga mau buat nge-farm. Nggak cuman buat survive doang. Kalau survive doang otomatis gue mau BKB dong. Ya kan? Hmm. Nah, Hmm. di sini gue juga mau item yang bisa bikin gue survive dan nge-farm. Oh, iya. Seenggaknya mestinya BKB ya biar keluar dari ultinya Mars ya. Masalahnya kalau BKB di sini adalah Juggernaut ya. itu satu, Juggernaut satu, dan BKB tuh nggak kasih lu potential buat nge-farm. Nanti lu juga Oh iya, nanti lu jadinya cuman hero yang nge-defend tower doang loh gitu. Pakai W lu. Gitu sih. Kalau misalnya lu punya Shadow Blade lu bakal lebih fleksibel, kemana-mana gampang. Misalnya musuhnya ada observer, lu Shadow Blade kan kalau misalnya nggak ada sentry, lu nggak kelihatan juga kan. Gitu sih. Nah, timingnya itu di sekitar menit 23 ini lu udah punya Shadow Blade dong harusnya. Ya kan? Ya. Ya, ini ada jeda 2 menit. Nah, pas lu punya Shadow Blade, hero lu udah seidealnya untuk tidak muncul di map lagi. Yang muncul di map tuh cuma illusion lu buat split push. Hero lu tuh either ke Jadi jungle. kita lebih nunggu untuk lawannya yang masuk ke daerah kita ya. Hmm, kalau gue main Aquaden, gue bakal lebih suka musuhnya ke daerah gue daripada gue ke daerah musuh. Kalau seandainya gini nih, karena gue tahu nih mereka hero carry, sniper hard carry, terus si Juggernaut juga carry. Jadi kalau seandainya gue main safe, gue lebih pilih ke farm dan mereka juga farming. Kalau seandainya farming mereka lebih kenceng gimana? Gimana ya? Kalau buat ini 7.27 atau bukan?
buat sekarang sih. Kan Arc Warden kan emang susah ngutan, tapi kalau Sniper punya Sharpnail, si Juggernaut bisa Hmm, beli itu apa? maksudnya Battle patch ya, Fury. patch gamenya. Ya sekarang sih, patch sekarang. Oh, oke. Gini, mungkin musuhnya farmnya lebih cepat. Misalnya lu kayak di sini lah, oke. Terus kayak di sini gue liatnya di sini lu udah main agresif banget kan. Baru jadi 2 item ini lu udah main agresif banget. Karena ya lu udah mulai mati-mati juga kan di sini. Nah, di sini tuh kayak lu masih bisa dibunuh loh. Kayak gimana ya bilangnya? 2 hero dari musuh di sini, hero apa aja bisa ngebunuh lu, oke. Kayak mau itu CM sama Phoenix, mau itu CM sama Jagger, mau itu CM sama Sniper, dua Hmm, dua dua hero ya aja cukup buat dua pun ngebunuh. udah cukup ya. Ya. Nah, di sini dimana kayak meskipun musuhnya farmnya lebih cepat dari lu, dan gue nggak yakin musuhnya farm bisa lebih cepat dari lu. Idealnya lu tuh pengen bikin suatu item di mana lu bisa survive dulu. Di sini saran gue bikin Shadow Blade, abis itu baru jadiin Maelstrom ini jadi Mjolnir. Dan yang kayak gue bilang tadi, idealnya lu mainnya tuh agresif menggunakan illusion, bukan pakai hero lu. Hero lu tuh lebih main ke pasif, cenderung ke main di hutan, pasang lu buat vision, ambil ambil run menit setiap yang 2 Kadang menit gitu. kadang tuh gue mikirnya gini ya. Karena gue seorang mid, gue yang levelnya paling cepat dari satu tim gue, kadang gue tuh mikirnya, oh gue juga harus ngasih space farm buat WK-nya kan. Jadi kadang tuh gue mikir gimana ya? Farming tuh urusan WK. Kalau gue mikirnya lebih ke ngalah, nggak apa bikin farmingnya lawan kalah. Kadang tuh gue mikirnya gitu. Tapi terkadang malah justru gimana ya? Ya kalah gitu tadi, keculik. Hmm, kalau hero lu tipenya yang emang mau fight kayak Kunkka, dia Mm-mm. kan gak gitu perlu jungle banyak dong. Itu nggak apa-apa, Jadi mindsetnya kayak gitu. tergantung hero ya. Iya. Nah Ini tapi ada juga nih match gua tapi di ID lain itu gua pakai Pukna, itu Rampage tapi akhirnya kalah. Mana em, ya? boleh coba. Oh, hmm, bentar. Aduh, masih belum bisa. Iya, Gimana padahal ya? gua pengen yang game itu sih, soalnya tuh kelihatan banget di early gua menang, tapi di mid game bener-bener hancur gua. Bener sih, gue juga ngelihat dari sini. Itu sih yang gue bilang kayak pas jadi item ini lu udah mulai main agresif banget. Itu bukan pilihan yang benar. Dan ini walaupun sebenarnya tuh di mid game tuh gua udah mulai ngefit, sebenarnya tuh gua udah ini udah sadar, oh gua udah nggak boleh nih main agresif, tapi nggak bisa tuh gua ngebalikin, udah kayak terlanjur nggak bisa farming. Oh, gini, buat mindset lu yang WK ngefarm lu mainnya agresif aja, itu nggak apa-apa. Tapi kayak bentar, gue mau kasih lihat. Bentar ya, Hmm. gue butuh map Dota buat ngejelasin ini. Bentar ya, bentar ada telepon, Oh, gua oke. angkat bentar ya. Halo lo. Yuk.
Udah. Kayaknya kita bakal nge-reschedule deh, gue bilang. Soalnya kayak gue bilang ini coaching sessionnya nggak efektif banget. Soalnya nggak bisa di-replay ya. Iya. Nggak apa-apa sih. Gini. Gue selama dalam 3 hari ini gue santai. Dari Jumat, Sabtu, Minggu nyantai terus. Dan tapi kan kita juga nggak tahu kapan watchnya bisa di ini. Nih gini. Misalnya lu main di daerah Dyer. Oke. Sama lah situasinya kayak tadi, bedanya kita main di daerah-daerah. Apa bisa gue ganti ya? Bentar. Oh, gue bisa ganti. Bentar ya. Jadi tadi kan lu main di Radiant kan ya. Jadi bentar, gue lupa gue mau jelasin apa. Wait. Tadi kita sampai mana sih? Oh, lupa juga gue telepon. Oh, itu kayak yang lu bilang, yang Red King kerjaannya farm terus lu kerjaannya agresif. Punya mindset itu nggak apa-apa, asalkan lu tahu tempat main Red King di mana. Red King tentu saja mau main di daerah sini dong, ya kan? Daerah sinilah mentok-mentok maksimalnya. Oke. Nah, lu sebagai mid mau mainnya di mana? Misalnya lu udah dapet tower ini, tower yang paling penting gue bilang ini. Oke. Kenapa paling penting? Gimana ya jelasinnya? Gini. Pertama, tower yang paling jauh itu ini kan, kayak dari sini ke sini. Ini juga dari sini ke sini. Oke. Nah, kalau misalnya lu dapet tower ini, terus lu space gua nambah ya? Iya, space lu nambah. Lu nih. Misalnya tower ini hancur nih. Terus lu mau main di sekitar sini nih sekarang nih. Lu mau main di yang gua kotakin nih. Ya kan? Nah, di sini kayak musuh bakal ngegeng lu dari mana? Kalau lu main di sini, tower ini udah hancur. Dari itu apa? Outpost. Nah, dari outpost, dari sini, iya kan? Artinya kayak gimana ya? Lu udah bisa nebak dong. Musuhnya bakal bergerak di mana? Ya kan? Kayak kalau misalnya lu farm di sini, gak mungkin muncul dari belakang ya? Iya, dia nggak mungkin muncul dari sini dong. Dia nggak mungkin muncul dari sini, nggak mungkin muncul dari sini gitu kan? Nggak mungkin dia TP ke sini, nggak ada tower kan? Nah, di sini dimana kayak kalau lu udah punya satu vision di sekitar sini atau enggak sini atau enggak di sini lah, lu tuh bakal jadi daerah lu nih, satu bulatan ini nih. Nah, sisanya tinggal WK-nya nge-farm di mana. WK-nya kan pengennya nge-farm di sini, ya kan? Nah, lu nggak perlu apa ya namanya ya, lu berpikiran kayak gitu nggak apa-apa, tapi lihat juga tempat farm lu tuh di mana, ngeganggu si WK lu nggak gitu. Kalau misalnya WK-nya pilih buat farm di sini, ya nggak apa-apa, lu juga tukeran aja sama dia farm di sini gitu. Cuman ini lebih nggak ideal buat lu gitu sih. Sama gue mau tanya, ini soal pro player sih. Kenapa tiap kali gue lihat pro player kalau main, mereka tuh masalah Roshan tuh sampai nggak boleh lepas gitu loh. Kalau seandainya mereka mati, lawannya ngeroshan, mereka sampai harus buyback. Kenapa gitu loh? Ya itu kayak kalau misalnya mereka dapat Roshan, kayak anggapannya dapat buyback gratis gitu loh. Tapi kan emang satu buyback gratis itu worth it apa dengan satu tim harus 2 orang buyback untuk jagain si Roshan? Gini, pertama buybacknya itu kan nggak buyback dari fountain kan, buybacknya itu langsung dari sini anggapannya, ya kan? Misalnya fightnya di sini nih. Kalau misalnya Luna punya Aegis di sini, kalau dia mati di sini, dia hidupnya di sini kan. Itu pertama. Kedua, kalau bunuh Roshan, timnya dapat gold advantage 1000 atau 2000. 1000 tapi dibagi kan? Ya dibagi. Maksudnya natur tim lu akan langsung naik lah gitu anggapannya. Kedua, gini, Roshan fungsinya Aegis ini fungsinya itu nggak cuman buat high ground, oke? Aegis ini bisa berfungsi juga sebagai pressure. Kayak gini, misalnya Radiant sekarang dapat Aegis, oke?
otomatis musuhnya nggak mau ngelawan kita dong, soalnya kita punya Aegis. Kecuali musuhnya merasa mereka kuat banget, ya kan? Nah, Nah, otomatis kalau seandainya kita berlima di sini jalan ke daerah sini, musuhnya bakal mundur dong, ya kan? mm, Nah, di sini kegunaannya sebagai pressure juga Aegis, dimana yang kayak gue bilang tadi, musuhnya tahu kita punya Aegis, musuhnya nggak mau ngelawan kita, ya mereka bakal mundur di daerah tempat farm mereka kan. Tempat farm mereka kayak apa ya, dibikin lebih kecil gitu, jadi mereka udah nggak bisa farm di sini lagi, mereka harus ke sini gitu. Nah, em, cukup jelas gak maksudnya gue di sini? ya sih, seenggaknya tuh uh, ya advantage-nya tuh nggak cuman masalah item lah. Seandainya kita udah menang item, apalagi kita punya advantage dari Aegis, seenggaknya lebih kuat lah tim kita. Kalau seandainya gini, ini yang masalah paling sering gue alami nih. Gue tuh paling sering ngeban salah satunya tuh AC. Oh, Soalnya tuh gue benci kadang tuh kayak Argorden ya. Argorden kan dia nggak bisa ngutan. oh. Dia jadi di lane phase harus nge-stuck di lane. Sedangkan kalau lawannya dia ngutan, lane, udah pasti gue kalah lah sama farmnya. Terus gue pernah pakai mungkin cara gue beli wardnya tuh 2. Jadi save lane-nya nggak dapet ward. Gue dapetnya ward apa Observer-nya 2. Itu gue pasang di jungle-nya. Tapi dia malah ke jungle yang sebelahnya. Jadi tetap nggak ada jalan lain gitu loh buat menangin dari si Alce. Oke. Pertama, kalau misalnya lu dari situasi itu ya, misalnya lu Aquaden di sini ya, Alchemisnya yang hutan, oke? Iya. Gue bakal kasih satu perspektif baru, dimana saran gue adalah dapetin tower ini secepat mungkin. Itu pertama. Oh, Dengan tower ini hancur, anggap aja tower ini hancur, terus Alchemisnya nge-farm di sini ya. mm-mm. Otomatis kalau misalnya lu jalan ke sini sebagai Aquaden, punya ulti, jalan ke sini. Misalnya musuhnya ngelihat nih dengan vision ini, musuhnya bakal TP di mana? Musuhnya bakal bantuin alchemisnya dari mana aja? Tower mid udah hilang ya. Tower mid udah hilang. Berarti dari atas, dari tower tier 2. Dari tower tier 2, atau enggak dari outpost, Heeh. atau enggak dari sini. Ya dong. Heeh. Nggak mungkin musuhnya bisa datang dari sini. Mungkin sih, maksudnya kayak musuhnya bisa kayak gini kan. Cuman lu pasti ada vision dong di sekitar sini, Mm. ya kan? Nah, di sini dimana kayak lu berada di sini aja udah bikin alchemisnya takut nge-farm. Maksud gue di sana. Pertama bikin alchemisnya takut nge-farm, kedua bikin supportnya was-was buat bantuin alchemisnya. Clear gak maksud gue di sini kayak? Tapi itu gua harus bawa teman gak sih? Enggak, kalau misalnya lu punya vision supportnya, lu nggak perlu sampai bawa teman, soalnya alchemis nggak ada dong alchemis yang mau ambil W-nya di level 8, Oh 7 iya, iya. gitu. Seenggaknya dia pun ngekill gua susah ya karena dia Iya. belum punya stun. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini kan ada vision nih 2 orang nih ya kan sekarang. Kalau misalnya satu hilang, nah di sana dimana lu udah harus was-was gitu kayak mungkin di sini Oh, ada vision. balik-balik gitu ya. Iya, mungkin di sini ada vision. Mungkin mereka TP kayak mungkin alchemisnya di sini di belakang ada orang gitu. Kan lu nggak tahu kan. Soalnya mapnya gelap gitu. Hmm. Nah, Kalau kalau seandainya gini, kadang tuh jadi kalau lu tadi kan bilangnya mending gua ambil secepatnya tower ya. uh, Nah, gua sebelumnya itu gua mikirnya gini, daripada dia ambil jungle terus ke lane, jungle, akhirnya gua mikirnya karena gua nggak bisa ngimbangin jungle, gua mau bikin ngedinai semua creepnya yang di lane. Nah, itu worth it nggak sih? menurut gua nggak worth it. Jadi tetap mending ambil tower ya. Nih kayak gini. Gua kasih perspektif baru lagi. Mungkin dengan lu ngedinai creep ini, lu bakal statikin lane-nya, oke, sebagai Aquaden. Hmm. Tapi kalau misalnya alchemisnya Q ke lane lu bisa ngapain? Gimana? Misalnya Alchemistnya kenapa? alchemisnya acid spray ke lane creep ini, ke next creep. Ah, Lu kan gak bisa ngapa-ngapain dong, ya iya, kan? Nah, nonton doang lah intinya. ya, di antara nonton doang atau enggak, ya udah coba ngedinai, kalau enggak coba nge-creep kan. Hmm. Nah, di sini dimana kayak
Mendingan daripada lu deny creep yang ada, lu coba pakai creepnya buat mukul towernya seenggaknya 1-2 hit gitu. Nah, misalnya tower ini hancur di menit 7, 8, 9, 10, otomatis timing alchemistnya buat bikin radiance bakal lebih berkurang dong. Soalnya lu bisa pressurein dia. Lu bilang sendiri, Aquaden hero-nya bukan mau nge-jungle. Aquaden susah ke jungle-nya kan. Ya udah jangan jungle. Kalau seandainya gini, gua lebih memilih untuk, karena gua ditinggal AC-nya ngutan, akhirnya gua lebih pilih untuk ngegeng atas bawah. Lebih worth nggak? Kalau misalnya gini, ada banyak faktor yang bisa bikin gue bilang itu worth sama nggak worth. Oke. Kayak gini, misalnya alchemist Aquaden mid, terus lu geng atas nih misalnya, ya kan? Yang kayak gue bilang tadi, tower atas penting banget, Mas ya. Heeh. ya kan? Nah, dengan tower ini dengan lu membunuh 2 orang ini misalnya di atas sebagai Aquaden, lu bakal dapat kontrol di sini dan lu bisa pressure towernya, ya kan? Belum tentu hancur tapi lu bisa pressure. Kalau hancur ya bagus, lu bisa dapat farm di sini. Kalau misalnya nggak hancur ya wes lu balik ke mid, ya kan? Nah, Jadi seenggaknya gua ada 2 pilihan antara gua tetap nge-pressure mid atau enggak nge-pressure lane lain ya. Tapi iya. kalau gua malah justru nge-stuck di mid cuma lasit-lasit deny malah salah ya. Menurut gua nggak salah, nggak ada yang salah. Maksudnya kayak kurang efisien, kurang membuka peluang buat lu menang. Bukannya salah. Gitu sih. Dan yang tadi lu bilang alchemistnya bisa ke jungle bawah ini, prinsipnya juga sama. Kayak kalau misalnya mid towernya hancur, lu berada di sini, musuhnya bisa ngegeng lu dari mana? Di antara di sini atau enggak dari sini, ya kan? Nah, itu memudahkan lu buat berani mainnya di sini gitu. Gitu sih maksud gua. Ya, kalau misalnya musuhnya udah mulai nggak muncul di map ya sure, kalau misalnya lu mau main takut ya nggak apa-apa, balik lagi ke mid kan. Gitu sih maksud gua. Clear nggak maksudnya? Clear sih. Kalau tapi gini, Aquaden kan ini dari statistik ya. Aquaden kan carry 3 hard carry, kalau si AC kan carry 2 masih carry biasa lah. Kalau di late game, menurut lo seandainya gini nih, gua akhirnya lebih memilih main aman aja. Gua juga farming, dia farming, gua farming. Kita warnya di late game. Kira-kira worth it nggak? Lebih punya keuntungan si timnya AC atau tim gua? Gue bilang timnya Alchemist, soalnya timing lu sama timing Alchemist berbeda. Timing lu itu pas lu udah punya item-item kayak tadi, item-item kayak gini, sama Shadow Blade, sama satu barang lagi, ya kan? Itu timing lu. Dan itu butuh uang sekitar 16.000, 17.000, ya kan? Sedangkan kalau Alchemist farm 17.000, timingnya di menit 18 juga dong. Kayak di menit 20 dia udah punya dong duit segitu banyak. Di menit 20-an Udah 25 gitu dia udah punya ada ini ya, Radiance, Radiance. BKB, Blink, Skull Basher gitu. Udah sampai segitu. Ya idealnya sih begitu kalau misalnya lu tinggalin dia nge-farm kan. Kalau misalnya lu nggak ganggu dia kan, kayak tadi lu bilang. Radiance di menit 15-an, habis itu menit 16-nya ada Blink, menit 18-nya jadi BKB, menit 20-nya jadi barang lagi. Itu maksudnya kayak gua nge-wasting apa? Power spike-nya Aquaden atau gimana? Gini, dengan lu memperlama farming speed lu, mungkin nggak kayak gini, kayak kalau misalnya lu nge-farm, fully farm, GPM lu bakal naik 100. Oke. Tapi kalau alchemistnya fully farm, Putus. Gimana ya? Putus. halo, udah normal? Masih putus. Gimana ya? Sebentar. Halo? Masih, bentar, koneksi gua bermasalah. Oke.
Cek. Yuk. Halo. Masih nge-lag. Ah, udah. Halo. Gimana? Bentar. Aduh. Ah, gimana? Udah. Bentar gue ingat-ingat lagi apa yang gue mau ngomong. Oh gini. Misalnya lu sebagai Aquaden, lu nge-farm di jungle, fully farming jungle, lu nggak kontes alchemisnya, oke? Anggap aja begitu. Clear gak suara gue maksudnya? Enggak, suara gue masih putus-putus atau enggak? Belum. Masih suaranya tuh kayak gimana ya? Nggak putus sih, cuman kayak ketarik-tarik. Jadi nggak jelas suaranya. Oh, gimana ya itu ya? Halo. Coba ini apa? Videonya dimatiin dulu coba. Kayaknya nggak kuat koneksi gua. Oke, Halo. halo? Nah, udah jelas. Oke. Udah jelas. Gini. Gimana? Maksud gue, misalnya lu sebagai Aquaden, lu Heeh. fully farm, bener-bener nge-farm penuh, gak ganggu alchemisnya sama sekali. Oke? Nah, jadi ini ceritanya Ark Warden farming terus, Alce farming terus nih. Iya, Terus. dua-duanya farming terus. Nah, otomatis GPM lu misalnya naik 200 di scoreboardnya. GPM lu naik 200, GPM alchemisnya naik berapa? Naik lebih dari 500 dong, ya kan? Soalnya dia hero-nya memang tipenya farmingnya cepet, ya kan? Gara-gara skillnya. Heeh. Nah, di sini kayak coba berpikir lagi, kayak kalau misalnya lu kontes, kalau misalnya lu gangguin si kalau misalnya lu ganggu si alchemisnya, mungkin GPM lu turun gak banyak, ya kan? Tapi alchemisnya juga merasa keganggu dong di hutan. GPM dia juga bakal turun gitu, maksud gua. Kayak nggak apa-apa lah lu ngebayar GPM lu turun dikit, lu nggak nge-farm dikit, seenggaknya dia juga nggak nge-farm Tapi gitu. ini ya apa? Akhirnya space-nya buat si carry gua ya. Saveline-nya. Itu juga satu hal, tapi kayak dengan lu nge-pressure si alchemisnya, otomatis supportnya bakal datengin si alchemisnya dong, bantuin dong, ya kan? Nah, di sana Ninggal carry-nya akhirnya. dimana kayak misalnya support save lane-nya ngebantuin alchemisnya, dia ninggalin carry-nya dong. Kalau misalnya carry-nya jadi 1 lawan 2 dong gitu maksudnya. Jadi lebih favor ke lu gitu. Dan sedangkan di mana lu tinggal mundur kalau misalnya lu tahu kayak, oh support musuhnya ke gua nih gitu. Kalau gue tahu kan item buat salah satu nge-counter si Alce kan ini ya, urn ya. Kalau buat Ark Warden menurut lu buat apa? Seenggaknya bisa nge-counter si Alce, perlu nggak sih bikin urn? Enggak, gue bilang nggak perlu sama sekali. Berarti tetap item normal-normalnya Ark Warden. Iya, tetap item normalnya Aquaden plus, iya sih, nggak ada plusnya, cuma item normal Aquaden aja. Gini, lu kan perlu milestone dong, ya kan, buat nge-farm makin cepat. Itu item farming lu, oke, dan attack speed lu. Pas level 8 atau level 7, si alchemisnya kan udah pasti mau mulai ngutan dong, ya kan. Nah, di sana lu tuh kayak lu lebih kuat dari alchemisnya dong kalau 1v1, jelas dong, ya nggak sih? Gue kurang tahu ya, soalnya kalau dia ulti itu kayak gue udah nggak bisa nge-kill dia, soalnya regenya terlalu kenceng gitu loh. Mungkin lu fluxnya jangan pakai dua-duanya pas sebelum dia ulti gitu, dan lu juga pasti tahu timing dia ulti lah. Kayak kalau misalnya dia lagi ulti terus ultinya udah down, dia nggak mungkin dong bisa pencet ultinya lagi gitu maksudnya. Dia pasti Kalau dia ngulti nge-debuff gak sih? ngedebuff flux lu. Oh, Nah, makanya gue bilang kayak pakainya satu flux aja dulu kalau misalnya lu nggak yakin dia udah ulti atau belum. Nah, kalau misalnya lu udah tahu dia udah ulti nih, ya udah kenapa nggak keluarin dua-duanya aja gitu. Dan lu kan pasti mentokinnya kalau nggak QE kan. QE dulu. Nah, di sini dimana kayak kalau misalnya lu mentokinnya damage lu gede, kalau misalnya lu mentokinnya Q, lu kurangin movement speed musuh lu gitu, kayak bikin alchemisnya lebih lemah lah, ya kan.
gimana ya, kayak menurut gue jadi level 7, 8, 9 gitu, lu bakal lebih dominan daripada alkemisnya jauh banget, ya kan? Di Apalagi menit 7, level 7 ya. level mulai Level dari apa level menit? 6, mulai dari level 6 lu udah lebih kuat dari dia level. Walaupun dia punya ulti tetap Hmm, lebih kuat ya. iya, cara pakai spell lu aja yang bikin kayak gue lebih kuat dari dia gitu. Kalau misalnya lu pakai spellnya flux dua-duanya sebelum dia ulti, terus dia langsung ulti, ya di sana di mana lu udah harus berpikir buat mundur dong, ya kan? Kalau seandainya gue masih ada kesempatan nih, seandainya si Alce ini picknya nggak last pick, terus gue dapat last pick, menurut lu gue mending ngepick apa? Hero-hero yang bully dia sih, yang bisa makan stack, yang bisa datengin dia habis itu Oh ngeganggu jadi dia berarti farm. kita bukan dengan gimana cara kita kill Alce, tapi gimana caranya Alce nggak farming gitu. Gimana caranya lu ngedelay dia punya radiance di menit 15, bikin dia punya radiance di menit yang lebih lama lagi. Di menit 18 gue rasa lu udah menang banget kalau misalnya dia jadi radiance gitu. Hero-nya kayak apa? Kunkka, mungkin Queen of Pain, mungkin Puck, mungkin Storm Spirit, mungkin Void Spirit, mungkin Necro, Netherpropat, Pet Rider, apa lagi? Ursa Mid mungkin, Pangolier Mid mungkin, siapa lagi? Itu berarti kalau kita dapat last pick aja ya. Hmm, nggak gitu juga sih. Maksudnya kalau misalnya lu tahu musuhnya Alchemist, ya kenapa nggak pick hero yang begitu gitu. Kalau misalnya lu nggak tahu dan misalnya lu kebetulan dapet hero yang memang fungsinya buat bisa clear wave, clear jungle dan ngeganggu dia farming, kenapa nggak menggunakan peluang itu buat ngeganggu dia ngejungle gitu maksudnya. Jadi daripada ngekill dia, mending kita ganggu dia farming gitu ya intinya. Menurut gue sih gitu, kayak kill dia itu bonus, gangguin dia farming itu objektif utama gue nih. Oh, Nah, gimana caranya gue ganggu dia farming? Yang kayak gue bilang tadi, yang pertama tentunya gue harus dapetin mid towernya dulu dong, biar gue juga ada merasa aman kalau misalnya supportnya bakal ngegeng, gue bisa expect mereka ngegeng gue dari mana gitu. LC bisa LC? Bisa nggak? Bisa-bisa aja sih, tapi gue kayak nggak pernah lihat ada LC mid di game gue. Kayak udah 1000 game paling gue belum lihat LC mid gitu sih. Clear gak maksud gue? Oh berarti lo pemain AC juga? Enggak, gue bisa main LC miss, tapi kayak gue nggak suka hero nya. Menurut gue hero nya rely ke temen banget sih, Ke temen? ke tim. Kenapa? Mungkin kalau misalnya di rank kecil kayak Alchemist tuh dibiarin sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya di rank gua nih, gue bakal bilang Alchemist kalau nggak dibantuin supportnya, dia bakal kena bantai 100% di midnya. Oh karena diganggu terus farmingnya itu. Ya karena yang gue bilang tadi, yang mentalitas buat diganggu dia ngutan gitu. Mau kayak mid hero lawan gua aneh-aneh, kayak siapa ya yang aneh ya, CM gitu, gue juga bakal risih kalau misalnya CM ke hutan gue, CM mid ke hutan gue gitu. Kayak bakal merasa kesusahan buat ngefarm gitu lah pokoknya. Dan kalau misalnya gue sebagai alchemist, gue udah mati 2 kali, gue udah merasa udah there's no way back in the game gitu, udah susah banget mainnya gitu sih. Tapi kalau seandainya udah di menit 40 atau 50, sebenarnya AC ini sama carry yang lain menang mana? Carry yang lain contohnya kayak gimana kan, kayak gue nggak bisa Kayak ngejudge apa gitu. ya? Void mungkin, Void. Void jelas dong, kayak Void jauh banget menangnya. Menang Void malah. Iya kan, Void tinggal Chrono. Enggak, bentar. Ini contoh kasusnya dua-duanya ngefarm dengan tenang nih. Kan gini, jadi kalau di mungkin menit 25 AC menang karena dia itemnya lebih jadi duluan. Tapi kalau udah di late game kayak 40 menit atau 50 kan dua-duanya sama-sama full slot nih. Oh, Gimana? anggapannya kalau misalnya sama-sama full shot, menurut gua Void bisa menang soalnya dia punya Chrono kan. Kalau misalnya, ya sih, gue bilang Void sih, jauh. Void tinggal Chrono doang. Habis itu, si Alchemistnya mau ngapain? Void udah 6 slot,
Alchemisnya juga pasti nggak mungkin dong itemnya 6 taras kan. Gitu sih. Kalau misalnya hero-heronya macam draw gitu, baru deh kayak gue bilang tergantung. Tapi kalau Void, Slide, siapa lagi? Troll Warlord, gue bilang sih jauh sih. Ursa? Kayaknya Ursa juga masih kuat, lebih kuat daripada Alchemist. Karena Ursa sekarang kan bikin Battle Fury, terus menit 40-nya otomatis sudah jadi banyak barang tuh. Iya sama itu, gue juga bingung. Kan gue bisa main Ursa, tapi gue tuh bisanya pakai build yang lama. Gue masih bingung kenapa dia harus ngebikin Battle Fury. Secara menurut gue, power spec-nya dia tuh kan, yang penting dia menit apa punya ulti aja udah kuat banget. Kenapa dia malah justru lebih milih untuk lama-lama farming pakai Battle Fury? Hmm, kayaknya lu perlu lihat screen gue biar gue bisa jelasin ini deh. Gak apa-apa. Oke, udah? Udah Gini, suara gue clear gak? clear. Oke. Lu tahu patch semenjak yang ini dinaikin HP-nya jadi plus 500? Towernya maksudnya? Tower, ya tower. Hah? Tower ini naikin HP-nya. Baru tahu sih. Intinya ada patch di mana tower HP-nya dinaikin sama damage-nya dinaikin, terus glyph-nya itu di tier 2 jadi area attack-nya. Nah, di sana otomatis hero-hero kayak Ursa yang timingnya memang early game spike point-nya, yang dimana lu mau run at di enemy terus-terusan, itu udah nggak gitu efektif dong. Soalnya lu nggak bisa end game-nya secepat itu lagi sekarang. Karena hancurin tier 2 sekarang jadi jauh makin susah. Nah, di sini dimana orang-orang kayaknya berpikir buat transisiin Ursa, kenapa nggak coba bikin BF aja? Soalnya kan Ursa ada free swipes, ya kan? Nah, kalau misalnya pakai BF, ada yang coba terus berhasil, ya diimplementasiin aja sama semua orang gitu metanya gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Soalnya pertama alasannya gara-gara tower ini dinaikin HP-nya terus dikuatin. Gitu sih. Jadi kayak intinya lebih ke kita mau end early pun itu sekarang susah gitu ya. Iya. Dan Ursa lemahnya di mana? Range-nya mungkin. Ursa tuh lemahnya di farmingnya. Dia harus pukul creep satu-satu, ya kan? Oh ya. Sedangkan BF bikin dia lebih kuat. Dia ke enable kalau misalnya mau ngutan juga bisa, mau fight juga bisa gitu maksudnya. Oh Soalnya jadi seenggaknya bisa ngimbangin carry-nya lawan ya. ya nih gini, jadi kayak secara natural Ursa udah hero-nya bisa ngefight, ya kan? Dan dia cuma nge-lag di bagian farmingnya doang, ya kan? Nah, di sini dimana orang-orang kayak mungkin berpikir kayak, ah gue coba bikin BF aja deh, gitu. Ternyata berhasil. Nah, sekarang jadi meta deh gitu. Menurut gue sih begitu sih. Tapi nggak ada salahnya tetap pakai meta lama ya. Gak ada salahnya sih. Gue bilang meta lama bagus juga, cuman kalau misalnya emang lu dapat lose terus ya jangan kayak anjing kenapa gue lose terus sih tai gitu. Gitu sih. Clear gak maksud gue di sini? Kenapa BF bagus? Kenapa orang-orang bikin Sangen Yasa satanik? Gitu. Sangin Yasa? Iya kan Ursa itemnya Sangen Yasa satanik sekarang. Oh nggak tahu sih gua kalau pakai itu. Ya gitu sih, itu doang paling. Buat item Ursa tuh intinya kayak Battle Fury, Sangen Yasa, Satanik. Lu punya 50% magic resistance, ya you're basically a monster gitu. Lu kena kite juga who cares, lu ada lu bisa Q. Oh ya, ini juga salah satu faktornya sih, Q-nya sekarang udah nggak sesampah yang dulu. Lu tau kan dulu Q-nya tuh cuman Nge-slow aja tapi nggak lompat. Iya, clap ke tanah doang. Sekarang Q-nya kan lompat. Terus dulu Q-nya ada animation-nya, ya kan?
Hmm. Sekarang kan queue-nya animationnya tuh sekalian lu juga jalan ke sini gitu. Lompat gitu maksudnya. Gitu sih. Clear gak? Clear sih, clear. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Apa ya? Sebenarnya tuh gue lebih ke bukan apa yang gue tanya, tapi karena gue nggak tahu salah gue apa gitu loh. Tapi masalahnya kan gamesnya Oh nggak bisa iya iya, benar-benar. dibuka. Mungkin kita di schedule aja kali ya. Kayak nanti sesi selanjutnya paling cuma buat replay analysis doang. Nggak apa-apa sih. Terus kayak gue tutup sesi ini gitu sekarang. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti pas replaynya udah bisa di watch, gue kan juga udah download kan. Mm-mm. Jadi suatu saat replay bisa di watch, gue bakal kontak lu terus kayak, woi, yuk watch bareng gitu. Oke, oke. Oke. Itu doang sih. Thank you ya. Oke, thank you, thank you. Yuk.